Agus, ini di luar dugaan kita. Tadi kita pikir semuanya sudah baik-baik saja. Agus, apa yang ingin kau sampaikan? Dan ini disaksikan oleh banyak orang dan banyak media yang meliputnya. Silakan. Agus, sampaikan. Duduk. Oke, kita duduk. Silakan teman, kita santai ya. Habis ini ada tanya jawab media ya. Silakan. Ayo Gus, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Tuhan mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum di tempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang Agus salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhad, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Agus ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak tempat kejujuran. Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus? Kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin aja. Kecewa. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus dibuang, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Sayang, astagfirullahaladzim. Agus bukan. Tapi Bapak gak pernah lihat Agus kayak gitu. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada penyelesaian. Ya mungkin Agus bukan orang jahat. Udah audit dari Agus bukan orang jahat. Tanya tuh uangnya ada di mana? Harus diaudit uangnya. Saya nggak bukan orang jahat, Pak. Kita nggak ngambil uangnya, Pak. ya. Ini teman-teman, ya itu dia ya pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya. Ya siapapun pasti terpukul teman-teman ya, manusiawi. Karena kan sampai menit-menit terakhir tadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sebelum penandatanganan. Ini supaya clear semua teman-teman. Nanti kita akan kasih draftnya ke teman-teman. Dan lagi ini draft juga yang saya terima ketika saya diminta jadi mediator di sini. Dan saya bacakan ya teman-teman ya, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi semuanya adalah proposal dari kuasa hukum Teknovi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farad tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang Farad. Jadi ini penawaran yang tiba-tiba nggak tahu ujungnya begini. Ya saya bacakan teman-teman ya, biar teman-teman bisa menilai seperti apa sebetulnya tawaran dari mereka tiba-tiba nggak disepakati sendiri juga. Gitu. Kesepakatan bersama yang bertanda tangan di bawah ini
nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Praneda dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302/P dan P Romawi 11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 Ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA, nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1, para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya? Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yayasan Tenovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan, itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan partner sebagai kuasa hukumnya, dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2, setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat, apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai saran pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan
menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial, dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas. Para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan. Yang selanjutnya, kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novianti. Dan di sini seharusnya yang menandatangani saksi-saksi penasihat hukum para pihak, Farad Abbas, Brian Paneda, Krisna Murti, dan Gary Julian. Nah, ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Denny Sumargo untuk menandatangani di sini, dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya, teman-teman nilai sendiri.